Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Mari kita lanjutkan tentang buah roh ketiga, yaitu damai sejahtera. Sebagai makna damai sejahtera di dalam Alkitab berasal dari kata Ibrani, yaitu shalom, dan kata Yunani Irene. Kedua kata ini mencakup makna yang lebih luas daripada sekedar ketenangan atau tiadanya konflik. Shalom menyiratkan keadaan yang lengkap, utuh, dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan. Sehingga damai sejahtera adalah sebagai bagian dari buah roh, yaitu hidup di dalam keharmonisan yang sempurna dengan Allah, diri sendiri, dan orang lain. Ini mencakup ketenangan hati, pikiran, serta kestabilan di dalam jiwa yang lahir dari kehadiran Tuhan. Damai sejahtera juga adalah buah dari hubungan dengan Tuhan. Damai sejahtera dalam buah roh adalah hasil hubungan yang benar dengan Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Seperti pada Roma 5 ayat 1 menegaskan hal ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika seseorang mengalami pengampunan dan perdamaian dengan Tuhan, ia memperoleh damai sejahtera yang mendalam, yang bukan hanya sifatnya ketenangan sementara, melainkan damai sejahtera yang abadi yang menjadi dasar dari segala ketenangan batin. Ketiga, damai sejahtera yang tidak bergantung pada keadaan di luar. Sama seperti sukacita yang sifatnya rohani, damai sejahtera ini tidak ditentukan oleh kondisi di luar. Seperti Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Ini berarti damai sejahtera dari Roh Kudus tetap ada di dalam hati kita, bahkan ketika kita berada dalam situasi yang penuh dengan masalah, ketidakpastian, atau pergumulan. Damai ini adalah keadaan batin yang tenang, yang tidak terpengaruh oleh kekacauan di luar diri kita. Yang keempat, damai sejahtera sebagai penjaga hati dan pikiran. Seperti yang tertulis pada Filipi 4 ayat 6-7 menjelaskan bahwa damai sejahtera Allah adalah penjaga hati dan pikiran orang percaya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Ini berarti ketika kita membawa kekhawatiran dan masalah kita kepada Tuhan, damai sejahteranya akan mengatasi segala kecemasan kita dan memberikan penjagaan yang kuat atas hati dan pikiran kita, memampukan kita untuk tenang dan berserah. Yang kelima, damai sejahtera di dalam hubungan dengan sesama. Damai sejahtera sebagai buah roh juga berdampak pada cara kita berinteraksi dengan orang lain. Pada Roma 12 ayat 18 menasihatkan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup dalam damai dengan sesama berarti kita berusaha menciptakan hubungan yang harmonis, tidak mudah tersinggung, dan tidak memicu pertengkaran. Damai sejahtera yang ada di dalam kita mengalir keluar melalui tindakan yang membawa kedamaian bagi orang lain.
Yang keenam, bagaimana memperoleh dan memelihara damai sejahtera. Yang pertama, bersandar pada Roh Kudus. Damai sejahtera adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Ini berarti kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, memberi tempat bagi Dia untuk memimpin dalam keputusan, perasaan, dan pikiran kita. Yang kedua adalah dengan doa dan pujian. Seperti yang disampaikan pada Filipi 4 ayat 6-7, ketika kita membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa, kita membuka hati kita untuk damai sejahteranya. Yang ketiga adalah memusatkan pikiran pada kebenaran Allah. Apa yang kita pikirkan sangat mempengaruhi kondisi batin kita. Dalam Yesaya 26 ayat 3 berkata, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Ini berarti kita perlu memusatkan pikiran pada janji-janji dan kebenaran firman Tuhan, bukan pada ketakutan atau kekhawatiran. Yang keempat adalah menghidupi firman Tuhan. Pada Mazmur 119 ayat 165 menyatakan, "Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka." Ketaatan kepada firman Tuhan membawa kedamaian karena kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketujuh, bagaimana damai sejahtera di tengah pencobaan. Damai sejahtera dari Roh Kudus memungkinkan kita untuk tenang di tengah badai kehidupan. Di dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dengan memahami bahwa Yesus telah mengalahkan dunia dan memegang kendali, kita bisa memiliki damai sejahtera yang stabil meskipun menghadapi tantangan. Kita lanjutkan yang kedelapan, bagaimana caranya menghasilkan damai sejahtera bagi orang lain. Sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Pada Matius 5 ayat 9 berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ini berarti kita tidak hanya menikmati damai sejahtera untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi saluran damai sejahtera itu untuk orang lain, baik dalam keluarga, komunitas gereja, pekerjaan, atau dimanapun kita berada. Yang kesembilan, peran damai sejahtera sebagai panduan di dalam mengambil keputusan. Pada Kolose 3 ayat 15 mengatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu." Ini berarti damai sejahtera dapat menjadi panduan atau hakim dalam mengambil keputusan. Jika ada ketidaktenangan di dalam hati ketika memutuskan sesuatu, itu bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berdoa lebih lanjut untuk mencari kehendak Tuhan. Damai sejahtera yang sejati akan memandu kita ke jalan yang benar dan mengkonfirmasi keputusan-keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai kesimpulannya, damai sejahtera sebagai buah roh adalah keadaan batin yang tenang, utuh, dan penuh kepercayaan pada Tuhan, terlepas dari keadaan luar. Damai ini lahir dari hubungan intim dengan Tuhan,
bukan dari upaya manusia semata-mata. Damai sejahtera ini menjaga hati dan pikiran kita, memberi kekuatan di tengah badai, dan berdampak pada cara hidup dan berelasi dengan sesama. Ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kita, damai sejahtera ini akan memenuhi hidup kita, menjadi penopang di setiap musim kehidupan, dan membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Siapa saja yang menjadi tokoh teladan damai sejahtera di dalam Alkitab? Tentu saja banyak sekali tokoh-tokoh tersebut. Salah satu di antaranya yang pertama adalah Nabi Abraham. Abraham sangat diberkati oleh Tuhan, ya, baik rohani maupun jasmani. Ia mempunyai kekayaan yang luar biasa, tetapi juga dia mempunyai damai sejahtera karena berhubungan dengan Allah, di mana Allah menjanjikannya, ia akan mempunyai bangsa yang besar, bangsa yang dari keturunannya akan lahir raja-raja Israel. Kemudian tokoh yang kedua adalah Yusuf. Di dalam kehidupan di awalnya, Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya hingga ia dijual. Tetapi ketika di Mesir, ia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir dan dipercaya oleh Firaun untuk mengelola harta kekayaan Mesir. Sehingga ketika musim paceklik, orang-orang datang ke Mesir untuk membeli gandum. Di antaranya adalah saudara-saudara Yusuf yang sudah menjualnya. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Ia begitu mencintai saudaranya dan mengampuninya. Jadi damai sejahteranya itu selain kekayaan, tetapi ia mempunyai hati yang baik, hati yang mengasihi, dan hati yang mengampuni. Itu dari situ kita akan belajar bagaimana Allah juga memberkati kita dengan damai sejahtera. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.